Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Salsabila Alfian Dimanik, NPM 2208260001. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya dari blog tumbuh kembang yang berjudul stunting. Nah, jadi stunting ini adalah gangguan pertumbuhan linear pada anak yang ditandai dengan tinggi badan menurut umur tinggi badan per usia, berada di bawah min 2 standar deviasi. Nah, dari median kurva pertumbuhan WHO, kondisi ini mencerminkan adanya kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan, sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, adapun etiologi dari stunting ini sendiri, itu dia adalah asupan gizi yang tidak adekuat. Itu dia ibu hamil yang kurang gizi, bayi tidak mendapat ASI eksklusif, MPASI yang buruk. Terus ada infeksi berulang, diare kronis, ISPA, infeksi cacing. Terus ada juga dengan faktor risiko ibu, usia yang terlalu muda atau tua saat hamil. Tinggi badan ibu kurang dari 150 cm, terus status gizi ibu itu kurang. Terus ada juga faktor ekonomi dan lingkungan atau kemiskinan, akses pangan terbatas, sanitasi buruk, serta kurangnya air bersih. Terus ada kurangnya stimulasi atau gangguan perkembangan anak, rendahnya pendidikan pada orang tua. Nah, untuk faktor resikonya itu sendiri, dia itu bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR di bawah 2.500 gram. Terus tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, terus ada riwayat infeksi kronis, terus kemiskinan dan lingkungan dengan sanitasi yang buruk, terus gizi ibu sebelum dan saat hamil itu kurang baik. Adapun manifestasi klinis dari stunting ini sendiri, itu dia tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya. Terus proporsi tubuh tampak normal, tetapi lebih kecil untuk usia kronologisnya. Terus itu dia sering disertai dengan berat badan kurang atau underweight. Nah, untuk gangguan perkembangan kognitifnya, psikomotor serta daya tahan tubuh itu dia lebih rendah. Resiko lebih tinggi terkena penyakit degeneratif di masa dewasa seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, untuk diagnosisnya itu sendiri, kita bisa menggunakan pengukuran tinggi badan atau panjang badan menurut umur, tinggi badan per usia berdasarkan standar WHO, Child Growth Standards. Terus, anak dikatakan stunting bila tinggi badan per usianya itu dia kurang dari min 2 standar deviasi dan severe stunting bila dia itu kurang dari min 3 standar deviasi. Nah, adapun dampak dari stunting ini sendiri, jika dia jangka pendek, itu dia adanya gangguan perkembangan otak, keterlambatan bicara, serta ada gangguan belajar. Nah, untuk yang jangka panjangnya itu dia bisa terjadinya penurunan produktivitas, kecerdasan yang rendah, resiko penyakit tidak menular, serta adanya dampak sosial, ekonomi, atau menurunnya kualitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, untuk pencegahan atau tata laksana dari stunting ini sendiri, kita itu bisa melakukan pemenuhan gizi ibu hamil atau tablet FE, nutrisi yang seimbang, serta ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, dilanjut dengan MPASI yang adekuat. Terus kita bisa lakukan imunisasi lengkap dan pencegahan penyakit infeksi lainnya. Terus kita bisa perbaikan sanitas, air bersih, dan kebersihan lingkungan. Serta kita edukasikan gizi pada keluarga. Terus kita lakukan pemantauan pertumbuh kembangan anak secara rutin di posyandu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kurangnya dari presentasi saya atau ada yang salah dari pembicaraan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon maaf kepada seluruh tutor. Adapun referensi yang saya gunakan sebagai berikut. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.